Kasus penemuan jasad Siska Octavia, 21 tahun, dan Adek Gustiana, 14 tahun, di dalam sumur di Padang Pariaman mengungkap sejumlah fakta-fakta keji. Kuasa hukum keluarga korban, Alfi Syukri dari Lembaga Bantuan Hukum, Lebih, Padang, mengungkapkan bahwa Siska Octavia tidak hanya dibunuh, tetapi juga diperkosa. Selain itu, sebelum jasadnya dimasukkan ke dalam sumur, ditutup kain, dan dicor dengan 3 sak semen. Dugaan itu muncul setelah Alfi melihat kondisi kerangka kedua korban yang ditemukan dalam keadaan terpisah-pisah. Secara pasti kami belum bisa memastikan, namun dari yang kami lihat setelah sumur itu dibongkar, kerangka jasad kedua korban dalam kondisi terpisah-pisah. Kuat dugaan, korban juga dimutilasi, kata Alfi Syukri kepada tribunpadang.com, Sabtu, 21 Juni 2025. Sebelum dibunuh dan diduga dimutilasi, Siska Octavia juga disebut sempat diperkosa oleh pelaku. Iya, kami mendapatkan informasi bahwa Siska sempat diperkosa pelaku. Informasi itu kami terima setelah pelaku ditangkap pada Kamis kemarin, ujarnya. Informasi tersebut, lanjut Alfi, diperkuat dari keterangan pelaku saat melakukan reka adegan bersama pihak kepolisian. Pelaku sempat diminta melakukan reka adegan, dan di situ dia menyampaikan bahwa ia memperkosa korban terlebih dahulu sebelum membunuhnya, jelas Alfi. Setelah membunuh Siska, pelaku kemudian menjemput korban kedua, Adek Gustiana, dan melakukan hal serupa. Usai melakukan itu kepada Siska, pelaku menjemput Adek dan menghabisi nyawanya juga, tambahnya. Menurut Alfi, setelah membunuh kedua korban, pelaku menyembunyikan jasad mereka di dalam sumur di rumahnya. Pelaku memasukkan kedua korban ke dalam sumur, lalu menimbunnya dengan pakaian, katanya. Tak berhenti di situ, sumur tersebut kemudian dicor menggunakan semen untuk menghilangkan jejak. Setelah korban dimasukkan dan ditimbun dengan pakaian, pelaku mencor sumur itu dengan 3 sak semen, ungkapnya. Atas tindakan keji tersebut, Lebih Padang meminta agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Kami dari Lebih Padang terus mendorong agar kasus ini diungkap secara tuntas dan pelaku dihukum seberat-beratnya, tegas Alfi Syukri. Bagian Psikologis Polda Sumbar, kunjungi rumah Septia Adinda korban mutilasi yang merupakan rangkaian dari korban pembunuhan berencana di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat, 20 Juni 2025. Tim Psikologis Polda Sumbar yang dipimpin oleh Ibtu Nina, datang ke lokasi bersama sejumlah anggota Polda didampingi personel Polres Padang Pariaman. Terlihat Ibtu Nina sesampai di rumah duka, langsung menemui kedua orang tua korban bernama Septia Adinda di bawah tenda biru yang masih terpasang. Mereka bertiga terlihat berbincang dengan penuh emosional, dengan pendekatan yang hati-hati. Wajahnya ibunya terlihat sembab akibat terpikirkan kejadian nahas yang menimpa anaknya. Beberapa kali ibu dari Septia Adinda menyeka air mata yang membasahi wajahnya. Ibtu Nina mencoba menguatkan kedua orang tua korban, dengan mendengar cerita kedua orang tua yang sahut-menyahut berbincang. Dalam perbincangan yang penuh emosional tersebut, beberapa kali ayah korban sempat tersulut emosi bercerita. Melihat tindak tanduk suaminya, ibu korban mengatakan bahwa memang sejak mengetahui kabar anaknya dimutilasi, emosinya tidak stabil. Terdengar dalam percakapan tersebut, ibu korban menyebut ayahnya sejak mengetahui kabar tersebut sulit untuk makan. Kami berusaha untuk menguatkan korban, mendengarkan ceritanya guna memberikan penguatan secara emosional, ujar Ibtu Nina. Ia berharap pihak keluarga bisa menerima kejadian yang sangat pahit dan menyedihkan ini. Sebelumnya diberitakan kasus pembunuhan keji yang dilakukan oleh pria berinisial SJ, 25, di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, menggegerkan masyarakat. Polisi mengungkap bahwa SJ diduga merupakan pelaku pembunuhan berantai yang telah merenggut 3 nyawa dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menegaskan bahwa aksi yang dilakukan SJ tergolong sebagai pembunuhan berantai. Sudah 3 korban yang menjadi sasaran pembunuhan. Kasus ini sudah masuk kategori pembunuhan berantai, ujar Kapolres dalam konferensi pers, Kamis, 19 Juni 2025. Dijelaskan, 2 korban pertama dibunuh sekitar setahun lalu dan jasadnya telah dievakuasi. Sedangkan korban ketiga, Sa, dimutilasi pada Minggu, 15 Juni 2025. Ketiga korban tewas dengan motif dan cara yang berbeda. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam aksi sadis ini.
Pemeriksaan terhadap SJ dilakukan secara intensif guna mengungkap motif serta pola pembunuhan.